Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 31 Januari 2022. Judul renungan, Berkat dan Kumpul Keluarga. Diambil dari Nas Mazmur nomor 128 ayat 1-6. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Kumpul keluarga pada malam Imlek adalah sebuah tradisi yang sulit ditinggalkan. Dalam kebiasaan berkumpul itu, biasanya keluarga berharap agar berkat dapat terus dialami pada tahun yang baru. Ini adalah sebuah tradisi yang sangat indah dalam membangun kebersamaan dan komunikasi. Tetapi sayangnya, terkadang dalam kumpul keluarga, karena konsep berkat tahun baru hanya seputar kebutuhan jasmani atau untuk membangun sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan pribadi atau orang terdekatnya. Sehingga dalam kumpul keluarga tidak jarang diisi oleh kegiatan-kegiatan yang hanya menyenangkan diri sendiri, seperti mabuk-mabukan dan berjudi. Dan tidak sedikit juga diisi oleh kepercayaan dari sejumlah mitos yang tidak bertanggung jawab. Nas renungan hari ini juga tertuliskan tentang keluarga yang menerima berkat Tuhan. Berkat dalam pekerjaan dan kesehatan, istri dan anak-anak. Semua berkat itu diterima dengan begitu luar biasa bagi anggota keluarga saat berkumpul bersama. Tetapi penulis Mazmur tidak bermaksud hanya menceritakan seputaran tentang berkat indah yang dialami oleh keluarga itu saja. Penulis juga menulis alasan keluarga itu menerima berkat. Pada ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya, berkat yang begitu indah itu hanya diterima jika hidupnya hormat dan taat kepada kehendak Tuhan. Tetapi tidak hanya sampai di sana. Berkat itu akan dialami tidak boleh hanya untuk diri sendiri atau keluarga inti, tetapi mengalir sampai kepada keturunannya. Berkat itu juga mengalir sampai kepada wilayah hidup di sekitar. Dalam hal ini Yerusalem. Bahkan berkat damai itu dirasakan sampai kepada bangsanya, yaitu Israel. Berkat Tuhan itu punya alasan dan tujuan yang sesuai dengan kehendaknya di dalamnya. Tuhan ingin anak-anaknya yang berharap mendapat berkat kebaikan tidak hanya berfokus pada berkat menurut keinginannya, tetapi berfokus untuk menaati Tuhan, serta berfokus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Malam Imlek seringkali hanya diisi kemeriahan dan kumpul bersama keluarga dengan kegiatan-kegiatan menyenangkan. Tidak salah akan hal itu. Tetapi persoalannya, tidak sedikit orang Kristen yang melupakan identitasnya sebagai anak Tuhan, sehingga terjatuh kepada godaan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, dan tidak menggunakan kesempatan itu menjadi berkat bagi keluarga besarnya dan rekan-rekannya. Renungan dalam Mazmur ini seharusnya mengingatkan untuk takut dan taat kepada Tuhan, sekaligus menjadi saksi Tuhan dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Kumpul keluarga menjadi berkat yang indah dan mulia dari Allah jika kita memiliki hati yang hormat dan taat kepada kehendak Allah dan menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah nama Tuhan.